Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciawati. Saya dari kelas 2A Administrasi Bisnis. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pentingnya nilai budaya, agama, bahasa, dan moral dalam membentuk karakteristik bangsa Indonesia. Yang pertama, ada nilai budaya. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki ribuan suku bangsa, masing-masing dengan adat istiadat, kesenian, pakaian adat, rumah adat, dan sistem sosial yang berbeda-beda. Nilai budaya ini bukan hanya warisan leluhur, tapi juga fondasi utama dalam membentuk identitas bangsa. Budaya Indonesia juga menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan rasa kekeluargaan. Semua ini mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Budaya menjadi pedoman dalam berperilaku, berpikir, dan bersosialisasi. Melalui pelestarian budaya, kita menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang kedua, ada nilai agama. Agama memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang mengakui 6 agama resmi, Indonesia menjunjung tinggi kebebasan beragama. Nilai-nilai agama seperti kejujuran, kasih sayang, empati, dan keadilan menjadi bagian penting dalam membentuk karakter bangsa. Setiap agama mengajarkan moral yang mulia dan menuntut umatnya untuk menjadi manusia yang baik. Ketika nilai-nilai agama dijalankan dengan benar, maka masyarakat akan hidup dalam kedamaian, saling menghargai, dan menjauhi kekerasan. Agama juga memperkuat toleransi antara umat beragama, sehingga tercipta kerukunan dan persatuan dalam keberagaman. Dan yang ketiga, nilai bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memegang peranan vital dalam menyatukan bangsa yang sangat beragam ini. Sebelum Sumpah Pemuda 1928, rakyat Indonesia menggunakan berbagai bahasa daerah. Tapi dengan satu tekad, kita sepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga membentuk pola pikir dan identitas. Dengan bahasa yang sama, kita bisa menyampaikan ide, bekerja sama, dan saling memahami. Bahasa Indonesia menyatukan kita dalam satu semangat kebangsaan melalui bahasa pula. Nilai-nilai luhur bangsa dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Dan yang keempat, yaitu nilai moral. Nilai moral mencakup sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika masyarakat. Moral membentuk kepribadian seseorang dan jika diterapkan secara kolektif akan menciptakan masyarakat yang beradab dan harmonis. Nilai-nilai seperti sopan santun, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras adalah contoh moral yang sangat penting. Moral menjadi dasar dalam membedakan yang baik dan yang buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketika masyarakat menjunjung tinggi moral, maka akan tercipta keadilan, keamanan, dan ketertiban. Moral adalah jembatan yang menghubungkan nilai budaya, agama, dan bahasa dalam satu kesatuan nilai kehidupan yang luhur. Mengapa ini semua penting bagi karakter bangsa? Karakter bangsa dibentuk dari nilai-nilai yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakatnya. Ketika nilai budaya, agama, bahasa, dan moral dijunjung tinggi, maka akan tercipta bangsa yang kuat, beradab, dan bermartabat. Karakter bangsa yang kuat tidak akan terombang-ambing oleh pengaruh luar. Di era globalisasi ini, kita menghadapi sebagai tantangan budaya asing, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang cepat. Tanpa nilai-nilai luhur sebagai pegangan, generasi muda bisa kehilangan arah dan identitas.
Oleh karena itu, tugas kita bersama, terutama generasi muda, adalah menjaga, melestarikan, dan mengamalkan nilai budaya, agama, bahasa, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal kecil, menghormati orang tua, bersikap jujur, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta tetap bangga dengan budaya sendiri. Dengan begitu, kita bukan hanya menjaga warisan leluhur, tapi juga membentuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Demikian penjelasan saya hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.